Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NPM saya 0814-0376. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen Bapak Dr. Masrudin MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang membaca Al-Quran. Jadilah membaca Al-Quran itu bukan sekedar menghafalkan huruf saja. Ini adalah kegiatan yang sangat penting dalam Islam yang mencakup 3 hal sekaligus. Apa saja 3 hal sekaligus itu? Yaitu pelafalan, pemahaman, dan penghayatan. Dalam presentasi ini kita akan menguraikan makna membaca Al-Quran itu sendiri, serta kaidah-kaidah yang harus kita ikuti agar kita membacanya dengan benar sesuai ajaran Islam. Kita akan masuk ke pengertian membaca Al-Quran. Membaca dalam konteks Al-Quran, definisinya adalah mengucapkan huruf dan kalimat yang tertulis dengan benar, penuh perhatian dan penuh pemahaman. Ingat kembali perintah pertama yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bukanlah salatlah atau masalah, melainkan kata Iqra yang artinya bacalah. Ini adalah petunjuk yang sangat kuat menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah langkah awal yang fundamental dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan. Kita akan masuk ke pentingnya membaca dan hubungannya dengan ilmu. Ayat-ayat Al-Quran dan hubungan dengan ilmu. Ayat pertama dari surah Al-Alaq menegaskan hal ini. Membaca di sini memiliki makna yang sangat luas. Dia tidak hanya sebatas pengucapan lisan, tetapi juga mendorong kita pada pembelajaran, pemahaman, dan yang paling penting pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, membaca Al-Quran adalah pintu utama menuju ilmu pengetahuan dalam Islam. Al-Quran juga mendorong kita untuk mencari ilmu. Dengan membaca dan memahami wahyu, dengan membaca kita memperdalam pengetahuan agama dan duniawi, sehingga keimanan kita kuat dan potensi diri kita berkembang seimbang. Kita akan masuk ke tajwid. Kaidah membaca Al-Quran dan tajwid apa itu? Sekarang mari kita masuk ke bagaimana cara membaca yang benar. Inilah yang kita sebut kaidah membaca Al-Quran. Kaidah utamanya adalah tajwid. Apa itu tajwid? Jadi tajwid adalah ilmu yang mengatur cara kita membaca Al-Quran agar pelafalan huruf yang makhrajnya, yaitu tempat keluarnya huruf, tepat, artinya itu tepat. Mengapa tajwid ini wajib kita patuhi? Ya, tujuannya jelas, untuk menjaga ketepatan bacaan dan kejelasan maknanya. Kita ingin memastikan Al-Quran dibaca persis seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengaruh bacaan terhadap makna. Jadi kita akan masuk ke pengaruh membaca yang benar terhadap makna. Jadi ketepatan ini sangat krusial. Membaca yang benar memastikan makna ayat tersampaikan secara akurat. Hati-hati, karena kesalahan sedikit saja dalam pengucapan dapat mengubah seluruh arti dan pesan pada ayat Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita membaca sesuai aturan tajwid, kita sedang memperkuat pemahaman kita dan memastikan kita menerapkan ajaran Islam dengan tepat dalam hidup kita. Kita akan masuk ke dampak spiritual dan mental. Dampak spiritual dan mental, terakhir mari kita lihat dampak luar biasa dari membaca Al-Quran dengan benar. Ini bukan hanya kewajiban,
tetapi juga sumber manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama dampak spiritual, yaitu membaca yang benar membawa ketenangan jiwa dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dampaknya mental. Praktik rutin ini dapat meningkatkan fokus, mengurangi stres, dan memperbaiki kondisi mental kita secara keseluruhan. Dengan demikian, Al-Quran adalah sumber kesejahteraan psikologis dan juga spiritual bagi kita. Ya, kesimpulannya, membaca Al-Quran adalah fondasi dalam memperoleh ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan menerapkan kaidah tajwid yang benar, kita menjaga keaslian pesan dan manfaat spiritual. Mari kita jadikan membaca Al-Quran dengan pendekatan yang tepat sebagai sumber pengetahuan, ketenangan dan pencerahan hidup kita. Ya, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.